Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal ide bisnis saya yang berjudul Kerupuk Singkong. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Nobita Dewi dengan NIM 2102014256 absen 2. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan memaparkan apa saja yang saya bahas pada proposal ide bisnis ini. Yang pertama adalah latar belakang. Saya ingin menaikkan harga jual singkong dengan mengolah singkong tersebut dengan berbagai macam olahan yang enak dengan inovasi baru. Karena mengolah singkong mentah menjadi makanan ringan atau camilan, maka akan meningkatkan harga jual. Tujuan, bisa mengolah singkong menjadi makanan ringan yang bisa dimakan untuk camilan dan lauk untuk makan nasi. Bisa memasarkan produk yang telah diproduksi, meningkatkan taraf ekonomi. Selanjutnya ada manfaat. Dengan adanya bisnis ini diharapkan bisa menambahkan nilai jual produk olahan singkong dan nantinya bisa disajikan dengan variasi menu yang sehat dan bergizi. Dengan bisnis ini diharapkan dapat dijalankan oleh mahasiswa. Selanjutnya ada profil usaha. Nama usaha, olahan dari singkong atau kerupuk singkong, jenis usaha, jajanan atau cemilan, pemilik Nobita, nomor HP 085738052007, alamat berada di BR Petang Suci, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung. Visi dan misi dari usaha ini. Visi ingin memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan ini sehingga menjadi makanan yang berkualitas, menarik dan bisa diterima oleh kalangan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Misi, menambah lapangan pekerjaan, mempopulerkan olahan singkong yang jarang dijual, mengembangkan model bisnis atau usaha yang dapat diperluas. Gambaran produk. Gambaran dari produk ini terbuat dari singkong yang diolah dengan cara diparut, setelah itu dicampurkan dengan bumbu lalu dikukus dan dikeringkan agar bisa digoreng. Singkong mengandung berbagai nutrisi penting untuk tubuh. Pada 100 gram singkong rebus terdapat kalori yang 98%-nya berasal dari karbohidrat, sisanya berasal dari protein dan lemak. Aspek pasar dan strategi pemasaran. Kondisi pasar, kita harus memperhatikan kondisi pasar atau target pasar yang akan kita tuju. Kita harus memperhatikan pesaing yang ada di sekitar agar kita bisa menentukan seperti apa produk yang akan kita produksi tersebut. Dan kita juga harus menganalisis seperti pesaing, harga, penawaran, permintaan, strategi, hingga faktor yang mempengaruhi perubahan pasar. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang saya gunakan untuk pemasaran produk olahan dari singkong ini dengan promosi menggunakan media sosial serta promosi dengan strategi dari mulut ke mulut dan dijual dengan harga mulai Rp2.000 sampai Rp5.000. Selanjutnya ada 4P. Yang pertama ada produk. Di sini, produk yang saya buat yaitu kerupuk singkong dengan 2 macam varian, ada yang sudah digoreng masih mentah. Yang kedua ada harga. Harga dari produk saya ini mulai dari Rp2.000 sampai Rp5.000. Yang ketiga ada tempat. Tempat yang saya gunakan untuk usaha ini masih di rumah karena baru buka dan belum memerlukan tempat yang luas untuk memproduksi produk makanan ini. Yang terakhir ada promosi. Promosi yang saya gunakan untuk memperkenalkan olahan singkong ini dengan memposting di media sosial dan juga memberikan testi kepada konsumen agar mereka bisa ikut mempromosikan kepada orang terdekatnya atau dengan kata lain promosi dari mulut ke mulut. Faktor promosi. Faktor yang mendorong saya untuk melakukan promosi. Melalui promosi, saya berusaha untuk menarik minat konsumen dan membujuk konsumen melalui promosi yang dilakukan dan berharap konsumen bersedia membeli produk yang diproduksi. Aspek keuangan usaha. Bisnis ini mendapatkan modal dari hasil mengumpulkan uang jajan dan dari orang tua sebesar Rp500.000. Jadi modal saya untuk membangun usaha kerupuk singkong ini sebesar Rp500.000. Untuk peralatan, karena masih usaha rumahan, jadi saya memanfaatkan alat-alat yang sudah ada di rumah agar tidak mengeluarkan biaya lagi untuk membeli alat-alat. Alat-alatnya seperti berikut: pisau, mesin parut kelapa, baskom, spatula, wajan, saringan minyak, serta kompor. Bahan baku untuk pembuatan kerupuk singkong ini
Ada singkong, kunyit, ketumbar, bawang putih, cabai, daun pisang, minyak goreng, gas kecil, plastik, garam, serta masako. Total untuk pengeluaran bahan baku ada 412.500. Untuk rencana pendapatan, kuantiti 100 bungkus per hari. Penjualan, kerupuk singkong yang harganya 2.000 saya buat 50 bungkus dan hasilnya 100.000. Kerupuk singkong yang harganya 5.000 saya buat 50 bungkus dan hasilnya 250.000. Jadi pendapatan per hari sekitar 350.000. Rencana pendapatan, jumlah penjualan per hari sekitar 2.100.000. Jumlah penjualan per bulan sekitar 8.400.000. Jadi, perkiraan pendapatan per bulan sebesar 8.400.000. Aspek sumber daya manusia. Jumlah yang dibutuhkan untuk usaha ini terdiri dari 3 orang, karena masih belum banyak berproduksi. Jika sudah banyak pelanggan, maka sumber daya manusia akan bertambah seiring bertambahnya permintaan para konsumen. Rencana produk. Produk saya ini ialah olahan berbahan dasar dari singkong yang saya olah menjadi kerupuk. Bisa dijadikan makanan ringan dan lauk untuk makan. Dan rencana jual ada produk mentah dan produk yang siap makan. Produk yang dihasilkan, kerupuk yang berbahan dasar dari singkong dan olahan kerupuk ini tidak mengandung bahan pengawet. Kelebihannya, olahan produk dari singkong ini bisa dijadikan buah tangan untuk saudara, bisa disimpan dan jika ingin memakannya tinggal digoreng. Kekurangannya, memerlukan proses menjemur yang lama jika intensitas cahaya matahari kurang. Dan analisis SWOT, yang pertama ada kekuatan, harga produk yang terjangkau, bahan baku yang tersedia, packing yang mudah dibawa dan praktis. Kelemahan, sarana promosi yang belum maksimal, kesuksesan media sosial yang terbatas. Peluang, membangun inovasi produk yang dijual, membangun hubungan dengan pelanggan, menarik konsumen baru dengan penawaran khusus, menjawab permintaan layanan pengiriman. Yang terakhir ada ancaman, harga bahan baku yang tidak stabil. Yang terakhir ada penutup. Demikian rencana bisnis yang bisa saya susun. Usaha ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan usaha-usaha olahan produk singkong yang lain dan menjadi makanan yang banyak diminati oleh masyarakat. Sekian yang bisa saya paparkan pada kali ini. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.